Halo teman, inilah resiko gagal bayar di aplikasi Finplus di 2025. Apakah ada BI checking? Apakah ada DC lapangannya? Ini jawabannya. Nah, saya jawab pertanyaan ini karena banyak sekali orang yang pakai aplikasi Finplus di channel ini dan mereka mengeluhkan apakah ada DC lapangannya bang, apakah ada deplotornya bang. Dan saya akan jawab tuntas di video kali ini ya teman. Jadi mohon simak video sampai habis dan saya akan review dulu aplikasi Finplus sedikit saja. Nah, aplikasi ini sudah ada di Play Store karena legal bersertifikasi OJK. Penggunanya juga banyak, sekitar 10 juta pengguna dan dapat rating 4,7 dari 5 serta 718.000 ulasan, menjadikannya aplikasi yang sangat layak untuk dipakai buat teman-teman untuk melakukan pinjaman online. Nah, jika teman-teman sudah pinjam nih dan dapat limit 10 juta atau 5 juta, itu kalau teman-teman tidak punya uang untuk membayar, apa saja resikonya? Nah, resiko yang pertama jelas bunga dan denda itu akan menggulung terus-menerus ya teman. Semakin teman-teman tidak bayar tagihan, semakin banyak bunganya, semakin banyak dendanya. Itu memang resiko teman-teman, tanggung jawab teman-teman karena itu pasti ada ya teman. Finplus menerapkan ini tentang masalah bunga dan denda. Nah, yang kedua yang banyak ditanyakan tentang penagihan pinjaman online. Yang pertama, penagihan komunikasi itu apakah ada bang? Nah, saya jawab di sini ada ya teman. Nah, 3 hari sebelum biasanya masa bayar itu pasti ada telepon dari aplikasi Finplus. Biasanya nyasar ke nomor yang sudah teman-teman tautkan ke aplikasi Finplus tersebut. Biasanya nelpon suruh menagihkan seperti itu teman, suruh bayar tagihan seperti itu. Dan 3 hari berlanjut sampai 7 hari. Kalau teman-teman nomornya dinonaktifkan atau ganti nomor atau tidak aktif saja, itu akan nelpon kontak darurat. Nah, teman-teman ingat, apakah teman-teman mencantumkan kontak daruratnya itu nomor saudara atau nomor teman atau nomor yang lain, itu akan ditelepon oleh aplikasi Finplus ini. Jadi ini harus sangat berhati-hati untuk mencantumkan nomor kontak darurat ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau umpamanya kontak darurat ini dibikin ngawur gimana bang? Itu malah lebih bagus karena nanti teman-teman tidak akan terganggu tentang masalah ini. Dan apakah aplikasi Finplus ini bisa sadap kontak bang? Nah, ini banyak sekali yang ditanyakan. Saya jawab di sini, aplikasi Finplus ini tidak bisa menyadap kontak teman-teman. Jadi kontak semua di HP teman-teman lebih aman ke depan karena saya sudah cek di aplikasi ini di Play Store, di bedah aplikasinya memang tidak bisa untuk melakukan yang namanya sadap kontak. Jadi lebih aman ke depannya. Nah, yang jadi pertanyaan paling serius adalah apakah ada DC lapangannya bang? Nah, aplikasi Finplus ini sudah saya cari infonya di Google, di aplikasi Finplus sendiri, di banyak tempat, dan memang aplikasi Finplus ini ada deplotornya, tapi cuma sekitar di dekat markas mereka di sekitar Jakarta ya teman, dan di luar itu masih aman. Nah, Jabodetabek gimana bang? Apakah Finplus ini menerapkan deplotor di Jabodetabek? Nah, mungkin ada tapi cuma sedikit sekali deplotornya. Deplotornya juga mungkin numpang di aplikasi pinjaman online lain. Misalnya deplotor dari Akulaku, mereka numpang untuk menagihkan seperti itu teman. Jadi Finplus ini pakai pihak ketiga, jadi tidak dari intern pihak Finplusnya tapi pakai pihak ketiga. Jadi itu jelas ya teman. Jadi untuk wilayah Jakarta harap lebih berhati-hati. Untuk wilayah Jabodetabek teman-teman ya mungkin ada tapi kalkulasinya cuma sedikit sekali, mungkin cuma 10% dari 100% ada deplotornya. Itu pun mikir-mikir tentang masalah domisili, mikir-mikir tentang masalah nominal pinjaman yang jadi acuan deplotor untuk menagih teman-teman. Jadi untuk di luar Jabodetabek lebih aman ke depan. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini, santai saja. Untuk masalah deplotor cuma sedikit sekali dari aplikasi Finplus ini. Nah, terus yang terakhir masalah BI checking. Nah, ini banyak yang bertanya apakah ada BI checkingnya bang untuk masalah aplikasi Finplus ini. Nah, saya jawab di sini, aplikasi Finplus ini aplikasi legal bersertifikasi OJK, sudah bekerja sama dengan bank, jadi pasti ada BI checkingnya. Jadi harap berhati-hati, harap waspada. Kalau kita sudah tidak bayar tagihan selama 90 hari, maka data kita akan kena yang namanya BI checking. Kita tidak akan bisa melakukan pinjaman, kredit barang, HP, kredit kur, kredit perumahan tidak bisa, kredit hal-hal yang lainnya juga tidak bisa karena nama kita sudah buruk, sudah tercoreng muka kita, sudah datanya sudah masuk kategori yang hitam seperti itu teman. Jadi ini harap berhati-hati, terutama buat orang yang suka
meminjam uang di bank untuk melakukan modal usaha itu tidak akan pernah bisa ACC, tidak akan pernah bisa mencarikan. Jadi saran saya, pikir-pikir kalau dan daftar di aplikasi Finplus, daftar saja pada saat teman-teman memang terpaksa tidak punya uang ya teman. Dan teman-teman harus tahu konsekuensi, sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman harus bertanggung jawab pada diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman punya hutang ya dibayar, tapi kalau tidak punya hutang ya teman-teman harus cari solusi lain, harus cari bekerja keras terlebih dahulu untuk bisa melunasi semua hutang-hutang teman-teman. Nah, saudara, dari saya tentang resiko gagal bayar di aplikasi Finplus di tahun 2025, apakah kena BI checking, apakah ada di lapangannya, sudah saya jawab di video kali ini, jadi agar teman-teman tidak bertanya-tanya lagi. Dan video singkat dari saya dengan manfaat, tetap semangat ke depan yang lebih baik.